Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak solih-solihah? Semoga selalu dalam lindungan Allah ya. Dan tetap semangat belajar Al-Quran dan hadis. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang tips and tricks tentang waqaf dan wasal. Jadi, dalam memahami tanda-tanda waqaf dan wasal itu kita perlu tentang tips and tricksnya. Oke, jadi untuk yang pertama di sini, di sebelah sini nih, adik-adik bisa dilihat ya. Nah, di sini ada tanda-tanda waqaf dan juga nama-namanya dan juga cara membacanya. Untuk yang pertama itu ada tanda jaiz, namanya adalah jaiz. Nah, itu tandanya berupa huruf jim. Huruf apa adik-adik? Ya, huruf jim. Dan juga cara membacanya adalah boleh berhenti dan boleh terus. Nah, untuk mengingat bahwasanya jim itu adalah jaiz, caranya adalah dengan pelafalannya. Jadi kalau jim itu jaiz. Sama kan? Mirip gak? Pelafalannya mirip kan? Jim, jim, jaiz, jaiz. Nah, jim itu jaiz namanya. Kemudian cara membacanya gimana? Atau cara pengaplikasiannya kalau di dalam Al-Quran kita menemukan tanda jaiz ini. Nah, maka kita boleh berhenti dan boleh terus. Jadi, tergantung bagaimana nafas kita dan kita bisa memilih berhenti ketika nafas kita sudah terbatas, dan ketika nafas kita masih panjang maka kita bisa meneruskan dalam membaca Al-Quran. Kemudian yang selanjutnya ada tanda sakta. Nah, sakta ini berupa huruf sin atau juga bisa berupa tulisan Arab sakta gitu. Tulisan dalam bahasa Arab sakta gitu. Nah, sin sakta gampang diingat ya. Awalannya adalah sin, tanda namanya adalah sin, tanda hurufnya. Nah, namanya itu sakta, sin sakta. Sakta itu sin. Nah, kemudian cara membacanya bagaimana? Cara membacanya berhenti dan diam tanpa mengambil nafas. Jadi, ketika kita menemukan tanda sin, itu kita berhenti terlebih dahulu dengan diam tanpa mengambil nafas, kemudian melanjutkan. Jadi berhentinya nggak boleh mengambil nafas ya. Oke, selanjutnya yakni tanda zai atau huruf zai. Nah, huruf zai ini namanya adalah mujawwaz. Mujawwaz. Nah, untuk tipsnya itu kita mengingat akhirnya. Akhirnya itu sama-sama pelafalannya adalah Z atau Zai. Nah, ini kita bisa mengingatnya. Oh, kalau Zai itu namanya adalah mujawwaz. Kalau Zai itu namanya adalah mujawwaz. Mujawwaz itu Zai. Oke. Kemudian cara membacanya atau cara pengaplikasinya bagaimana? Nah, cara pengaplikasiannya kalau ketika kita menemukan tanda zai di dalam Al-Quran, maka itu kita diutamakan untuk melanjutkan bacaan kita. Jadi, diutamakan melanjutkan bacaan kita. Nah, kalau berhenti apakah tidak apa-apa, Bu? Tidak apa-apa, tapi lebih utama itu lanjut atau terus. Oke, selanjutnya adalah mu'annaqah. Mu'annaqah. Nah, mu'annaqah itu adalah titik 3. Nah, titik 3 yang ada 2. Nah, ini kita caranya adalah berhenti di salah satu tanda mu'annaqah. Oke, jadi apa? Kita berhenti di salah satu tanda. Jadi mu'annaqah ini itu ada di dalam satu ayat tapi di tempat yang berbeda. Nah, kita bisa memilih di salah satu tanda titik 3 ini dengan berhenti. Misalnya kita berhenti di
di tanda titik yang pertama, maka untuk tanda titik 3 yang kedua kita lanjut terus. Tapi kalau kita berhenti di titik yang kedua, maka untuk yang titik 3 yang pertama kita lanjut atau terus. Ya, mu'annaqah itu titik 3. Jadi ini berbeda. Jadi intinya kalau titik 3 itu mu'annaqah, diingat-ingat aja. Nah, kemudian tip and tricks yang selanjutnya yaitu ada tanda wasol. Nah, tanda wasol itu ada 2, yaitu ada waslu ula dan la wasol. Jadi, yang pertama itu adalah ini, ada tanda sod dan lam. Nah, ini namanya adalah waslu ula atau utamanya terus. Jadi lebih utama itu kita lanjut. Cara pengaplikasiannya kita lebih utama untuk terus atau lanjut dan tidak boleh berhenti gitu. Waslu ula. Jadi ini tipsnya adalah kan ada sod. Jadi waslu, lah kemudian ada lam, waslu ula. Waslu ula itu sod dan lam. Oh, nanti kalau ada tanda sod dan lam itu berarti waslu ula. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada lam. Nah, lam aja yang berdiri sendiri, lam alif maksudnya, lam alif yang berdiri sendiri itu namanya la wasol. Jadi tidak boleh berhenti. Nah, maknanya la itu tidak boleh dan wasol itu namanya terus. Jadi la waqaf maksudnya ya ini, la waqaf. Jadi tidak boleh berhenti. Lam. Jadi la waqaf, tidak boleh berhenti ya. Oke. Selanjutnya. Nah, selanjutnya ada qaf dan lam. Nah, qaf dan lam itu juga namanya waqfu ula. Jadi, berhenti itu lebih utama. Nah, ini tipsnya adalah ada qaf dan lam. Oh, berarti namanya waqfu ula. Waqfu ula, ada qaf dan lam. Namanya waqfu ula gitu ya. Kalau waslu ula tadi apa tandanya? Ya, tandanya waslu ula itu sod dan lam. Kalau waqfu ula itu qaf dan lam. Selanjutnya ada sod. Nah, kalau sod itu namanya murakhas atau murakhas. Nah, ini kan sama-sama pelafalannya ada sod, ada sin-sinnya, ada gitu. Jadi murakhas itu sod. Murakhas itu sod. Sod itu murakhas atau murakhas. Nah, cara membacanya bagaimana atau cara pengaplikasiannya bagaimana? Itu boleh berhenti karena kehabisan napas. Jadi ketika kita tidak kehabisan napas, maka di dalam sod ini kita tidak boleh berhenti. Jadi ketika ada tanda sod tapi nafas kita masih banyak, maka kita dilanjutkan untuk meneruskan bacaan kita. Namun ketika kita kehabisan nafas, kemudian ada tanda sod ini, maka kita diperbolehkan untuk berhenti. Paham ya anak-anak salih-salihah? Oke, selanjutnya yakni qaf dan fa. Nah, itu namanya tanda qaf dan fa ini namanya adalah mustahab. Nah, ini yang berbeda ya. Jadi yang berbeda itu ada qaf dan fa ini mustahab, dan tadi ada mu'annaqah yang tidak sama antara nama dan tandanya. Jadi kalau qaf dan fa itu namanya mustahab. Nah, mustahabnya ini tanda mustahab atau bacaan mustahab ini itu bagaimana Bu pengaplikasiannya atau cara membacanya? Itu adalah utamanya berhenti. Jadi ketika kita menemukan tanda waqaf, qaf dan fa atau mustahab, maka kita lebih utama berhenti. Selanjutnya yakni qaf. Nah, kalau ada tanda waqaf qaf aja berdiri sendiri, itu kita beri nama qabih ya. Jadi namanya adalah qabih. Qaf, qabih. Qaf, qabih. Sama ya, namanya qaf itu qabih gitu. Oh, kalau tandanya qaf itu namanya qabih ya. Kemudian qabih itu qaf. Ya, gampang diingat ya. Selanjutnya yakni nama
pengaplikasiannya bagaimana? Cara pengaplikasiannya kalau tanda huruf qobihnya. Jadi, kalau tanda huruf qobih itu cara pengaplikasinya adalah utamanya terus atau lanjut ya, anak-anak solihah. Jadi, apakah kita boleh berhenti ketika ada huruf qobih? Boleh, tapi lebih utamanya itu lanjut atau terus. Oke, selanjutnya mim. Nah, mim ini namanya adalah lazim. Ya, mim lazim. Jadi langsung mingkem ini mulutnya. Kalau mim itu hurufnya adalah lazim. Ya, lazim itu mim. Nah, kemudian cara pengaplikasiannya bagaimana? Nah, cara pengaplikasiannya kalau kita bertemu dengan huruf mim ketika membaca Al-Quran itu adalah harus berhenti. Ya, harus berhentinya. Jadi ya kalau terlanjur lanjut ya nggak apa-apa, tapi diutamakan atau harus gitu ya, itu berhenti. Kemudian kalau ada huruf to itu namanya apa? Namanya adalah mutlaq. Jadi mutlaq itu to ya. Kalau ada huruf to itu nama tanda wakafnya adalah mutlaq. Jadi ada to-nya juga namanya ya. Mutlaq itu huruf to ya. Ya, kemudian cara pengaplikasinya bagaimana? Cara pengaplikasiannya adalah utamanya itu berhenti. Oke, sampai sini paham ya anak-anak solihah? Nah, semoga tips and tricks untuk mengingat cara membaca atau tanda-tanda wakaf dan wasal ini bermanfaat. Amin.